Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat iman sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan, yang mana pada bulan ini, pada bulan Ramadan, kaum salaf terdahulu mereka meminta kepada Allah Azza wa Jal, mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jal agar disampaikan bulan Ramadan 5 bulan sebelum bulan Ramadan itu datang. Bayangkan para ulama salaf terdahulu, orang-orang saleh terdahulu, saking inginnya diberikan kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan, mereka meminta kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah 5 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan agar mereka diberikan kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kanat awwalu lailatin Ramadan, suffilatis syayatin wa maradil jinn wa ghulqat abwabun nar, falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah, falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailah." Abu Hurairah, salah seorang sahabat terbaik Nabi alaihi salatu wassalam, pernah meriwayatkan dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, jika pada malam pertama dari bulan Ramadan para syaitan dan pimpinan-pimpinan jin dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu dari neraka itu terbuka, dan pintu-pintu surga terbuka, tidak ada satu pintu pun dari pintu surga tersebut tertutup. Kemudian ada seorang menyeru, "Wahai pencari kebaikan, sambutlah kebaikan tersebut. Wahai pencari keburukan, cukuplah." Dan Allah memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari neraka, dan itu pada setiap malam dari bulan Ramadan. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Wahai pencari kebaikan, sambutlah bulan Ramadan, yang mana bulan ini merupakan bulan dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka, dan para syaitan itu dibelenggu. Dan di dalam bulan Ramadan ini terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sambutlah. Wahai para pencari kebaikan, Ramadan adalah musim seminya orang-orang yang bertakwa. Aroma kebaikan itu begitu terpancar pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan tidak ada duanya di antara bulan-bulan yang lain. Kedudukan bulan Ramadan sangat tinggi. Pada bulan ini hamba-hamba Allah tiap malam akan dibebaskan dari api neraka. Bulan ini adalah bulan dermawan, bulan orang-orang menaikkan kualitas ibadahnya kepada Allah Jalla Jalaluh. Bulan ini adalah harta karun bagi orang-orang yang bertakwa. Dan bulan ini keluarlah orang yang jiwanya tadi lalai menjadi semangat untuk beribadah, yang tadinya malas menjadi rajin dalam menunaikan ibadah. Wahai para pencari kebaikan, berbuatlah. Bulan ini merupakan bulan diampuninya dosa-dosa, bulan yang penuh dengan ampunan. Waktu kita untuk bersungguh-sungguh untuk bermunajat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, merengek-rengek kepada Allah, meminta agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Semua di antara kita pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan. Kullu bani Adam al-khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang memiliki kesalahan adalah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ini waktunya kita untuk bertobat? Bukankah ini adalah waktunya kita untuk bermunajat kepada Allah? Yang mana bulan-bulan yang lalu mungkin kita banyak memiliki dosa, dan inilah waktunya, pada bulan inilah waktunya, waktu yang sangat tepat untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjawab doa-doa hambanya selama hambanya itu mengetok pintu Allah Subhanahu wa taala, selama hambanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beruntunglah orang-orang yang mencuci dosanya dengan taubat. Bulan Ramadan adalah untuk bertaubat, bulan yang harus kita isi dengan kesungguhan,
bukan lagi bulan bermalas-malasan. Bulan yang harus kita isi kesungguhan. Nabi alaihi salatu wassalam itu ibadahnya berkali-kali lipat ditingkatkan ketika pada bulan Ramadan. Dan Nabi alaihi salatu wassalam sudah pasti akan masuk surga Allah, sudah pasti akan diampuni dosa-dosanya. Apalagi kita yang dosa-dosanya masih belum tentu untuk diampuni. Tentu kita juga harus bersemangat untuk beribadah pada bulan Ramadan. Pada bulan ini adalah bulan untuk memakmurkan masjid-masjid, bulan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, bulan untuk melakukan salat malam atau salat tarawih, yang mana amalan tersebut dapat mengampuni dosa-dosa dan kesalahan. Man qama lailatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat tarawih bersama imam, maka dosa-dosanya akan diampuni, dosa-dosa yang lalu akan diampuni. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang inginkan kebaikan, sambutlah bulan Ramadan ini. Bulan ini merupakan bulan dibebaskannya orang-orang dari neraka. Ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum. Betapa mengherankannya orang-orang yang mendapati Ramadan, dia tidak berusaha untuk memperbaiki, untuk memaksimalkan puasanya, tidak bergerak untuk melakukan salat, tidak melangkahkan kakinya untuk ke rumah-rumah Allah melakukan salat, tidak berubah hari-harinya. Hari-harinya sama saja dengan hari-hari sebelumnya. Betapa mengherankannya, pada bulan Ramadan dia menginginkan surga, tapi dia tidak ingin untuk beramal. Dia menginginkan ampunan, tapi dia tidak berusaha untuk mencari ampunan Allah Azza wa Jal. Wahai orang-orang yang mencari kebaikan, yang bisa membantu kita untuk senantiasa beribadah adalah menjauhi hawa nafsu, memperbaiki, dan yang bisa membantu kita untuk memperbaiki hati kita adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan katakanlah kepada diri kita, ini adalah amalan soleh yang terakhir aku amalkan. Jangan kita anggap bahwa kita akan mendapati bulan Ramadan tahun depan, kita akan mendapati lagi bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Betapa banyak orang-orang yang terdahulu, kita sama-sama berbuka puasa, kita sama-sama makan, kita sama-sama salat tarawih, akan tetapi pada Ramadan kali ini kita tidak mendapatkannya. Dia sudah dipanggil oleh malaikat maut. Malaikat maut sudah mencabut nyawanya. Kita jangan menunda-nunda amalan, karena bisa jadi ini adalah amalan terakhir kita. Ini adalah amalan Ramadan terakhir kita. Betapa banyak orang-orang yang ingin bergabung dengan kita untuk berpuasa, yang ingin untuk salat tarawih kepada kita bersama-sama dengan kita, akan tetapi dia tidak diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jal. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Mari kita bersungguh-sungguh untuk menjalankan bulan Ramadan ini sebelum malaikat itu mencabut nyawa kita. Jika kita malas, ingatlah firman Allah, qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Artinya, katakanlah, apa azab yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, dan dia menjadikan balasan dan tempat kembali kepada mereka. Allah Azza wa Jalla mengatakan, afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahuwa laqihi kaman matta'nahu mata'al hayatid dunya thumma huwa yawmal qiyamati minal muhdarin. Maka apakah orang yang kami janjikan kepadanya suatu janji yang baik, yaitu surga, lalu ia memperolehnya, sama dengan yang kami berikan kepadanya kenikmatan hidup duniawi? Apakah sama? Kemudian dia di pada akhirat kelak termasuk orang-orang yang terseret dalam api neraka. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Siapa di antara kita yang tidak ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jal? Bertemu dengan Allah, melihat wajah Allah, merupakan kenikmatan yang paling nikmat di dunia dan di akhirat. Jika kita ingin bertemu dengan Allah Azza wa Jal, kita harus berusaha. Apa usahanya? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Wajib bagi kita, wahai orang-orang yang berpuasa,
untuk tetap semangat melakukan amalan kebaikan pada bulan ini. Bulan ini adalah penuh yang berkah, yang penuh dengan amalan-amalan soleh. Jemaah sekalian, jadikanlah antara dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala amalan yang tersembunyi, yang tidak ada orang mengetahuinya, baik itu kerabat dekat atau orang-orang yang jauh dari kita. Jangan sampai diketahui. Jadikan amalan kita dengan Allah itu amalan yang rahasia. Kita harus memiliki amalan rahasia, yang mana dahulu para ulama-ulama salaf terdahulu, sebagian ulama salaf terdahulu, mereka berpuasa Daud, tapi tidak ada yang mengetahuinya, sampai istrinya pun tidak mengetahui kalau suami tersebut berpuasa Daud. Rabi', salah seorang tabi'in, ketika datang ke rumahnya dan beliau lagi membaca Al-Quran, ketika dia mendengar ada tamu yang datang, beliau lantas menutupnya karena takut riya. Ikhwatal iman, kita juga sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, untuk memiliki amalan-amalan yang sir, amalan-amalan rahasia yang hanya Allah dan kita yang mengetahuinya, seperti salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bisa untuk dirahasiakan. Sedekah dan amalan-amalan kebaikan yang lain kita harus ikhlas. Kerjakan ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Karena seseorang yang melakukan ibadah karena ingin dipuji, karena ingin didengar, sedikit-sedikit memposting ke media sosial agar dibilang dermawan, agar dibilang orang-orang yang rajin baca Quran, agar dibilang shawam, orang yang rajin berpuasa, maka ketika itu ditakutkan amalannya tersebut itu tidak diterima. Man yusyrik billahi faqad habita amalu. Siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, maka amalannya gugur. Ikhwatal iman, azani Allahu ayyakum. Pada bulan Ramadan ini, maafkanlah orang-orang yang menzalimimu atau yang berbuat jelek kepadamu. Maafkanlah orang-orang yang pernah mencelamu. Maafkanlah orang-orang yang pernah membuat hatimu sakit. Maafkanlah orang-orang yang pernah menghinakanmu atau mengurangi hakmu, dengan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, dan juga bukan karena mau dipuji, tapi benar-benar mengharap ridha Allah Azza wa Jal. Pada bulan Ramadan ini, berusahalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ajarkanlah mereka kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sampaikanlah dariku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun satu ayat. Kalau seandainya kita tidak tahu tentang ayat-ayat, perintahkanlah keluarga-keluarga kita untuk melaksanakan salat. Ajaklah orang-orang kerabat kita untuk melaksanakan salat tarawih. Ajak mereka untuk berpuasa dan lain sebagainya. Berusahalah untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Pada bulan Ramadan ini, berusahalah untuk senantiasa melakukan salat tarawih bersama imam. Karena siapa saja yang salat tarawih bersama imam, maka pahalanya seperti yang salat semalam penuh, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Dan jangan berhenti salat tarawih sampai imam menyelesaikan salatnya. Pada bulan Ramadan ini, usahakan memberikan sedekah kepada fakir miskin. Karena memberikan makan kepada fakir miskin, khususnya di hari ini, yang mana hari-hari ini merupakan hari ibadah, hari-hari di mana orang-orang mengerjakan amalan-amalan kebaikan, hari di mana orang-orang mengamalkan ketaatan. Berikan kepada mereka, kepada fakir miskin. Nabi SAW pernah mengatakan, pernah ditanya oleh sahabat Nabi, "Ayul Islamil khair?" Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Nabi SAW pernah ditanya, Islam apakah yang terbaik? Maka beliau menjawab, berilah makan kepada orang lain dan ucapkanlah salam kepada orang yang kau kenal dan tidak yang kau kenal. Apalagi kata Nabi SAW, man aftara sa'iman, barang siapa yang memberikan buka puasa kepada orang-orang yang berpuasa, maka dia akan diberikan pahala sama seperti pahala orang-orang yang berpuasa tersebut. Wahai orang-orang yang berpuasa, semangatlah untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Tinggalkanlah media-media sosial yang melalaikan dirimu. Perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah tilawah Al-Quran, memperbanyaklah mendengarkan Al-Quran dengan bacaan yang benar. Jika di antara kita
masih belum bisa untuk membaca Al-Quran, maka dengarkan Al-Quran. Dengarkan Al-Quran, maksimalkan untuk mendengarkan Al-Quran, karena itu juga bisa menurunkan rahmat bagi kita. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kita harus semangat untuk terus membaca Al-Quran di siang dan malam hari, terkhusus lagi di bulan Ramadan. Kurangi dari aktivitas-aktivitas yang tidak penting, kurangi dari bermain media sosial, kurangi itu semua. Jangan sampai kita masuk bulan Ramadan, kemudian selesai dari bulan Ramadan kita belum menghatamkan Al-Quran. Kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran, kalau kita tidak bisa, kata sebagian salaf, kalau kita tidak bisa menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan, maka tentu di luar bulan Ramadan kita tidak akan bisa menghatamkan Al-Quran. Aqulu hadzal qaul wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiru yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa Ramadan merupakan hari-hari yang terbatas. Dia akan pergi berlalu. Sungguh merugi orang yang sudah diberikan kesempatan untuk beribadah pada bulan Ramadan, tapi dosanya juga tidak diampuni. Nabi SAW bersabda, "Ragima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya, wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lahu, wa raghima anf rajulin adraka indahu abawahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah." Nabi kita bersabda, celaka seseorang, aku disebut-sebut di depannya dan ia tidak berselawat kepadaku. Dan celakalah seseorang, bulan Ramadan menemuinya, kemudian ia keluar sebelum ia mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Dan celakalah seseorang yang kedua orang tuanya berusia lanjut, yang kedua orang tuanya umurnya panjang, namun kedua orang tuanya tidak bisa memasukkan dia ke dalam surga. Wahai orang-orang yang berpuasa, jangan kalian nodai puasamu dengan perkataan-perkataan dusta, walaupun itu hanya candaan. Jangan nodai puasamu dengan kezaliman. Bisa jadi orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala, karena Nabi SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja, kecuali lapar dan haus saja. Kenapa? Karena dia nodai puasanya dengan dosa-dosa di siang dan malam hari. Ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Hati-hati menjadi orang yang lapar di siang hari dan dia tidak tahu cara melaksanakan puasa. Kenyang di malam hari, dia tidur dan tidak melakukan ibadah, bahkan berani lancang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jauhkanlah segala fasilitas, segala wasilah yang memudahkan kita untuk bermaksiat. Kata Jabir bin Abdullah, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka 'anil kadhibi wal maharim wa da' adzal jar wal yakun 'alaika waqarun wa sakinah yauma shaumik wa la taj'al yauma shaumika yauma fatraka sawa." Seandainya kamu berpuasa, maka hendaklah pendengaranmu, penglihatanmu dan lisanmu turut juga ikut berpuasa. Turut ikut berpuasa, dan janganlah kamu menyakiti tetangga. Bersikap tenang dan berwibawalah di hari puasamu. Janganlah kamu jadikan hari puasamu dan hari tidak berpuasamu sama. Kita harus membedakan antara hari sebelum kita berpuasa dan setelah kita berpuasa. Wahai kepada orang-orang yang berpuasa, puasa bukan hanya menahan diri dari minum dan makan, tapi puasa adalah mempuasakan anggota badan dari dosa dan maksiat, mempuasakan lisan dari perkataan sia-sia, dari perkataan dusta, dari perkataan ghibah, dari perkataan namimah. Kita harus mempuasakan juga lisan kita. Jangan sampai karena dosa-dosa lisan kita sehingga kita sudah capek berpuasa di siang hari tersebut sia-sia. Jangan sampai karena dosa-dosa kita keluar dari bulan Ramadan, tapi dosa kita juga belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Coba juga periksa orang-orang sekitar kita, keluarga kita, orang-orang miskin dari antara kita, tetangga kita. Jangan lupa untuk memberikan rezeki dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Buat mereka tersenyum. Berilah rezeki yang telah kalian dapatkan dari Tuhan kalian. Semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan berbagai ketaatan pada bulan Ramadan ini, dan memudahkan kita untuk menjauhi segala dosa dan maksiat di
di bulan Ramadan dan luar Ramadan.